Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Haleluya. Sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pagi hari ini kami datang padamu Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang telah menolong kami, menjaga, melindungi kami, sampai pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Bapa, terima kasih. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami rindu mau dengar firman-Mu. Kami mau rindu dengar suara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami di pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, dan kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya akan ambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Kisah Rasul pasalnya yang ke-6. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kisah Rasul pasal 6 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan. Firman Allah ini, saudara-saudara, dari yang kita baca pagi hari ini adalah merupakan bagaimana rasul-rasul dan jemaat Tuhan pada mula-mula mereka menunjuk, mereka memilih. Ada beberapa orang yang dipercayakan untuk menjadi pelayan meja. Karena makin bertambahnya jemaat, makin bertambahnya orang percaya pada waktu itu, dan orang-orang percaya pada waktu itu datang dari berbagai kalangan. Otomatis saudara-saudara, rasul-rasul secara manusia mereka katakanlah seperti kerepotan, kewalahan dalam mengurus jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu, ya, terutama dalam hal kehidupan sehari-hari, ya. Mereka terbatas karena semakin bertambah jumlah orang percaya, maka mereka berpikir untuk membentuk satu kepengurusan, untuk membentuk satu badan yang akan mengurusi jemaat Tuhan dari sisi kesejahteraan, ya, karena telah menimbulkan sungut-sungut, ya. Ada banyak orang percaya bersungut karena mereka merasa mereka terabaikan, ya. Mereka merasa mereka tidak diperhatikan, ya, karena memang rasul-rasul terbatas dalam memperhatikan mereka. Bukan berarti tidak memperhatikan, tapi karena keterbatasan manusia itulah. Dan akhirnya kalau kita membaca di dalam ayatnya yang kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja, ya. Rasul-rasul memanggil murid-murid yang lain dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi pelayanan meja ini adalah pelayanan yang melayani kebutuhan jemaat. Rasul-rasul tidak mau, ya. Justru rasul-rasul lah sendiri yang terlebih dahulu merasa tidak puas, ya, kalau mereka melalaikan pelayanan itu. Karena itu ayat 3, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus, hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Namun saudara-saudara, walaupun pelayanan ini sangat dibutuhkan dan merupakan hal yang penting, yaitu pelayanan meja, pelayanan sosial, pelayanan diakonia, tetapi menjadi syarat mutlak dari rasul-rasul untuk orang-orang yang masuk dalam pelayanan ini, ya, adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus, orang-orang yang punya hikmat, dan orang-orang yang terkenal baik. Jadi bukan sembarangan orang, tapi orang yang penuh Roh Kudus, penuh hikmat, dan orang yang terkenal baik atau punya nama baik, punya reputasi baik, ya. Pelayanan ini bukan pelayanan sembarangan, ya. Bukan pelayanan mimbar, tetapi ini penting juga. Seorang pelayan diakonia, orang yang penuh Roh Kudus, penuh hikmat, ya, dan orang yang baik. Sebab kalau pelayanan ini, pelayanan sosial ini, pelayanan diakonia ini bukan orang yang penuh Roh Kudus, bukan orang yang takut akan Tuhan, berbahaya. Jadi kalau kita berbicara pelayanan apa saja itu, kalau di dalam gereja, kalau di dalam pelayanan rohani, itu saudara-saudara harus orang yang penuh Roh Kudus, orang yang takut Tuhan, dan orang yang punya hikmat. Haleluya. Dan terpilihlah di antaranya adalah Stefanus. Dan saudara-saudara, Stefanus ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal, ya, kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang mati syahid, ya. Itu adalah Stefanus. Dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan hikmat. Luar biasa, saudara. Kalau kita baca dalam ayat 10, ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Itulah Stefanus. Ketika dia menyampaikan firman, ketika mereka menangkap dia, kemudian dia diperhadapkan dengan pengadilan, diadili, semua yang dia katakan, semua yang dia sampaikan, ya, argumennya tidak terbantahkan. Tidak satu pun orang yang mampu menyanggah atau membantah. Karena apa? Dia punya Roh Kudus, dia punya hikmat. Haleluya. Sebabnya menjadi pelayan Tuhan, apakah itu di mimbar atau di pelayanan meja atau pelayanan sosial, pelayanan diakonia, harus penuh Roh Kudus. Harus orang yang punya hikmat dan orang yang terkenal baik. Artinya punya kredibilitas, ya, punya integritas.
Itu yang Tuhan cari hari-hari. Sebab kalau tidak, itu sangat berbahaya. Di sana sini seringkali gereja menjadi ribut karena orang-orang yang menangani adalah orang-orang yang tidak penuh Roh Kudus, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak punya moral, orang-orang yang bukan menjadi hamba mengabdi, tetapi saudara-saudara mencari keuntungan atau mementingkan diri sendiri. Ya, puji Tuhan. Marilah di hari-hari ini kita mau ambil peran dalam pelayanan. Ya, Rasul-Rasul katakan agar supaya kami tidak terhalang, tidak tersita waktu kami di dalam berdoa dan menyampaikan firman. Ya, bab seorang hamba Tuhan, seorang gembala kalau harus menangani semua urusan dalam gereja, dia tidak akan punya waktu untuk berdoa, tidak akan punya waktu untuk baca firman, mempersiapkan firman, dan akhirnya saudara-saudara, ya, ketika hari Minggu khotbah asal saja, tidak ada persiapan, karena harus mengurusi segalanya. Mengurusi orang sakit, mengurusi jemaat yang kekurangan, mengurusi janda-janda miskin dan lain sebagainya. Ya, haleluya. Sebab itu, mari kita mau mengambil peran dalam pelayanan. Dimanapun Tuhan panggil kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, biar kita lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan selalu minta supaya Roh Kudus mengurapi. Minta hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak gegabah di dalam mengerjakan segala sesuatu. Apalagi kalau menyangkut kepentingan jemaat yang banyak. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita melayani Tuhan bukan dengan kuat dan gagah, tetapi dengan pengurapan dari Roh Kudus. Mintalah, ya, mintalah. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus, minta supaya Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan memberikan hikmat, Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemampuan, dan Roh Kuduslah yang akan membuat kita memiliki kepekaan serta takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan, kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan memanggil kami karena Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, di pagi hari ini, setelah kami dengar firman-Mu, biarlah Tuhan menolong kami agar supaya apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, di pelayanan apa Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, di bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah Roh Kudus memenuhi kami, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengendalikan, dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, serta senantiasa Roh Kudus mengingatkan kepada kami ketika kami mulai salah dalam mengerjakan pekerjaan-Mu. Bapa di surga, terima kasih hamba berdoa buat jemaat Tuhan, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, dalam keadaan apapun. Ketika mereka sakit, hamba berdoa Tuhan sembuhkan. Ketika mereka dalam penderitaan atau sedang berbulan berat, Tuhan Yesus menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.